warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Imran Rosyadi selaku pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan kepada seluruh teman-teman kelas PPAC yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yang telah kami buat, yaitu tentang peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Burhanuddin, NIM 2220151, yang kedua Mbak Lutfiah Hanifah, NIM 2220145, dan yang ketiga Luluk Firda 2220129, dan yang keempat Muhammad Haidar Abdul Ghani, NIM 2220154. Dan selanjutnya materi yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang peranan keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal atau luar sekolah yang diakui penting keberadaannya dalam dunia pendidikan, di mana sebuah pendidikan akan dimulai dari hal-hal kecil yang sudah menjadi kebiasaan sedari kecil, dan itu dimulai dari usia dini dan dari keluarga. Dan intisari pengertian keluarga yaitu yang pertama, keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan yang kedua yaitu hubungan sosial di antara keluarga relatif tetap yang didasarkan pada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan afeksi atau rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, fungsi keluarga adalah memulihkan, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Abdul Ghani, NIM 2220154. Sebagai pemateri yang kedua, akan menjelaskan materi selanjutnya. Fungsi keluarga bagi pendidikan. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, berjalan, berdoa, bersungguh-sungguh, membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disedarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah atau rohaniah, sebagai dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri atau membantu orang lain, dan membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir hidup seorang muslim. Kemudian tujuan dan isi pendidikan masing-masing sekolah telah terumuskan secara tertulis dalam kurung formal dalam kurikulum. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah merupakan kesatuan kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas, khususnya dengan cara-cara terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Formalitas sekolah merembas ke dalam kurikulum dan pembelajaran formalitas secara berakar pada status individu yang menjadi komponennya.
sistem, nilai, dan norma yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara pembelajarannya. C. Karakteristik pendidikan di sekolah. A. Secara faktual, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. B. Peserta didik bersifat homogen. C. Isi pendidiknya terprogram secara formal atau kurikulum tertulis. D. Berjenjang dan berkesinambungan. E. Waktu pendidikan terjadwal secara ketat, relatif lama. F. Secara pelaksanaan, pendidikan bersifat formal dan artifisial. G. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Lulu Firda, NIM 2220129. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Haidar, yaitu kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain untuk memberikan pendidikan yang teratur, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Maka sekolah dikelompokkan dan disusun berdasarkan jenis dan jenjangnya. Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. 3 komponen utama sekolah yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. C. Hubungan masyarakat dengan sekolah. Hubungan masyarakat dengan sekolah pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik. Tujuan hubungan antar sekolah dengan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pembinaan pengertian masyarakat tentang semua aspek atau bidang pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, menampung harapan-harapan tentang tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperoleh partisipasi, dukungan, dan bantuan secara konkret dari masyarakat, baik berupa tenaga, sarana, maupun dana, demi kelancaran tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat, menumbuhkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kelangsungan program pendidikan di sekolah secara tepat dan hemat. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Lutfiah Hanifah, NIM 2222145. Pendidikan dalam masyarakat ini bisa dikatakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat, dan anak didik secara sadar atau tidak sadar telah mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan dan keagamaan dalam masyarakat. Peran masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan sekolah. Terakhir, masyarakat sebagai sumber pembelajaran atau laboratorium tempat belajar. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Di dalam masyarakat, anak-anak belajar tentang nilai-nilai dan peranan yang seharusnya mereka lakukan. Karena itu, pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembangan pendidikan di dalam keluarga dan sekolah. Bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah.